Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa Rosyad TV dimanapun anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian kitab Fiqh Tarbiyatil Abna yang ditulis oleh Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah. Ikhwah, kita sudah membicarakan salah satu cara untuk memberikan masukan, membentuk karakter seorang anak, yaitu dengan cara menceritakan kepada mereka figur-figur ataupun orang-orang yang terkenal dalam dunia dakwah, seperti para nabi dan rasul, bagaimana kesabaran mereka, bagaimana keuletan mereka, bagaimana kegigihan mereka dalam berdakwah, tentunya dengan harapan anak-anak kita juga memiliki mental seperti mereka. Seperti yang telah kita singgung, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam di mana beliau menghadapi umat beliau, di mana umat beliau ini menyembah benda-benda bumi seperti berhala, batu dan lain-lainnya, dan juga menyembah benda-benda langit seperti menyembah bintang, bulan, matahari dan seterusnya. Inilah umat yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Dan bagaimana kisah beliau yang telah kita bacakan, firman Allah terkait dengan bagaimana beliau menghancurkan berhala-berhala. Waktu itu beliau sendiri. Ya. Faja'alahum juzadan illa kabiran lahum la'allahum ilayhi yarji'un. Dihancurkan oleh Nabi Ibrahim dan dibiarkan yang paling besar. La'allahu ilayhi yarji'un, semoga dia nanti mereka akan bertanya kepada yang paling besar. Kemudian ketika melihat berhala-berhala mereka itu hancur, mereka mengatakan, qalu man fa'ala hadza bi aliyatina innahu laminadh dhalimin. Siapa yang telah melakukan hal ini dengan siapa yang telah melakukan, siapa yang telah menghancurkan Tuhan-Tuhan kami ini, innahu laminadh dhalimin, sungguh dia termasuk orang yang zalim. Sungguh orang yang menghancurkan itu telah menzalimi Tuhan kita, telah menganiaya Tuhan kita. Karena kan mereka katakan innahu laminadh dhalimin, sungguh orang yang menghancurkan itu termasuk orang-orang yang telah berbuat aniaya. Berarti Tuhan mereka dianiaya. Tuhan yang bisa dianiaya inilah yang mereka sembah. Demikian ikhwah. Ya, mereka katakan qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami mendengar ada seorang pemuda yadhkuruhum yang mereka sebut-sebut yuqalu lahu Ibrahim, namanya si Ibrahim. Itulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Beliau berhadapan dengan kaumnya sendiri. Ya, sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yakum minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim itu umat qanitan lillah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yakum minal musyrikin, sesungguhnya Ibrahim
tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna Ibrahim kana ummatan. Ibrahim itu adalah umat. Ibrahim adalah umat. Bayangkan ikhwah, umat itu dalam bahasa Arab diperuntukkan orang banyak. Lafaz yang diperuntukkan untuk sekumpulan orang banyak sehingga dikatakan dia umat. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam dinyatakan oleh Allah dia walaupun seorang diri, beliau itu dikatakan umat. Ya, beliau dikatakan umat. Demikian ikhwah. Para ulama mufasir mengatakan bahwasanya mengapa beliau dikatakan umat, ya? Karena beliau muallimul khair, sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, innahu muallimul khair, bahwasanya beliau mengajarkan banyak kebaikan-kebaikan, di mana yang kebaikan ini biasanya ada pada orang banyak, tetapi semua kebaikan ini ada pada sosok seorang yang bernama Ibrahim alaihissalam. Demikian, sehingga beliau dikatakan umat. Ada juga yang mentafsirkan kalau dikatakan umat ini maksudnya beliau itu dikatakan umat walaupun beliau itu sendiri. Ya, walaupun beliau sendiri. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Ibrahim pernah berkata kepada istrinya, la yakunu fil ardi yu'minu billahi illa ana ghairi ana wa anti. Dia berkata kepada istrinya Sarah, tidak ada seorang pun yang beriman sekarang ini di muka bumi kecuali aku dan engkau, katanya kepada istrinya. Berarti ketika beliau belum menikah atau beberapa tahun sebelum menikah, beliau sendirian. Tidak ada yang beriman kepada Allah selain Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun begitu pun untuk membahagiakan beliau, untuk membahagiakan Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala mengatakan beliau itu umat. Artinya yang mendakwahkan kepada tauhid bukanlah beliau sendiri, tapi sudah berlalu orang-orang sebelumnya, sudah berlalu para rasul-rasul sebelumnya, demikian juga dan akan datang para rasul setelah beliau yang berdakwah, mengajak manusia untuk berdakwah tauhid, sehingga beliau itu dikatakan umat. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam innahu khalilur rahman, ya. Innahu khalilur rahman. Bahwasanya Ibrahim itu merupakan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Alladzi waffa, yaitu yang telah melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kita bacakan tadi, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itulah umat qanitan lillah, hanifan. Beliau adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Allah, dan Nabi Ibrahim ya taat kepada Allah dan mentaati semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firman, wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahunna. Ketika Allah Subhanahu wa taala mencoba Nabi Ibrahim, kami coba Nabi Ibrahim, kami beri ujian kepada Ibrahim dengan beberapa kalimat, fa atammahunna, dan Nabi Ibrahim menyempurnakan perintah tersebut karena beliau adalah seorang qanitan, ya. Beliau adalah seorang qanitan. Makanya Allah katakan wa Ibrahim alladzi waffa, dan Ibrahim yang telah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana yang telah kita sering dengar bagaimana Allah Subhanahu wa taala bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencoba Nabi Ibrahim dengan berbagai macam cobaan-cobaan, dan semuanya dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian ikhwah rahimanallahu. Demikian juga kita sudah bacakan bahwasanya bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam menghadapi kaumnya penyembah makhluk langit seperti bintang, seperti bulan, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah An'am, falamma janna 'alail lailu ra'a kaukaba qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika hari sudah dirundung malam, maka ra'a kaukaba, beliau melihat bintang
Qala hadza rabbi, kata Ibrahim, ini Tuhanku. Qala hadza rabbi, ini Tuhanku. Jadi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, di sini Nabi Ibrahim bukan sedang mencari Tuhan sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian orang tasawuf. Mereka mengatakan sebelumnya Nabi Ibrahim alaihissalam tak mengerti apa itu Tuhan, tak mengerti siapa yang harus dia sembah. Makanya ketika dia melihat bulan, ketika dia melihat bintang, dia katakan bahwasanya ini bintang adalah Tuhanku. Padahal konteks ceritanya di sini Nabi Ibrahim tidak mengatakan itu bintang sebagai Tuhan, tapi beliau ingin membuka wawasan para penyembah bintang. Makanya beliau berbicara dengan uslub, dengan cara mereka. Falamma janna 'alal lailu ra'a kaukaba. Ketika malam sudah dirundung, ketika hari sudah dirundung malam, maka beliau melihat kaukaba. Beliau berkata, "Hadza rabbi." Ini bersama kaum orang-orang yang menyembah bintang, Nabi Ibrahim mengatakan, "Ini Tuhan. Hadza rabbi, ini Tuhanku." Ketika bintang itu tenggelam, apa kata Nabi Ibrahim? Dan beliau perdengarkan pernyataan ini kepada orang-orang di sekitarnya, si penyembah bintang. Falamma afala, setelah bintang tenggelam, qala la uhibbul afilin. Aku tidak suka dengan Tuhan yang bisa terbenam. Bagaimana mungkin dia seorang Tuhan yang disembah sementara dia bisa terbenam? Dia bisa terhalangi. Dia bisa tenggelam sehingga tidak nampak. Dia bisa terhalangi oleh sesuatu sehingga dia tidak nampak. Enggak mungkin Tuhan seperti ini. Artinya bagaimana ikhwah? La uhibbul afilin. Aku tidak suka dengan Tuhan yang bisa tenggelam. Ini mengajak orang-orang penyembah bintang supaya mereka itu bisa berpikir bahwasanya ini bintang tidak layak dijadikan sebagai Tuhan. Demikian ikhwah. Itu tujuan Nabi Ibrahim. Bukan beliau meyakini bintang sebagai Tuhan, enggak. Ya. Jadi seperti seperti sindiran halus lah begitu. Idh huwa afdal minal hajar was sanam. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan ini bintang bagus jadi Tuhan, artinya bintang ini jauh lebih bagus ketimbang berhala-berhala, ketimbang kayu, ketimbang batu yang dijadikan Tuhan oleh sebagian kaumnya. Lebih mending sembah bintang. Terlihat gemerlapan, kedap-kedip, indah, ya. Demikian ikhwah. Fa'afal al-kaukab faqala Ibrahim la uhibbul afilin. Ketika si bintang ternyata tenggelam, kata Nabi Ibrahim, aku tidak suka dengan Tuhan yang bisa tenggelam. Walamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Ketika melihat bulan, apa kata Nabi Ibrahim di hadapan orang-orang yang menyembah bulan? Apa kata Nabi Ibrahim? Hadza rabbi. Ini Tuhanku. Ya, ini Tuhanku. Karena bulan lebih afdal ketimbang bintang. Mengapa demikian? Karena bulan terlihat lebih besar, lebih bersinar, ya, lebih indah dipandang mata ketimbang bintang yang sangat kecil. Bulan lebih indah. Ya, makanya kalau orang-orang Indonesia ketika dia memuji seorang gadis atau memuji kekasihnya, dia akan katakan wajahmu bagaikan rembulan. Dikarenakan indahnya rembulan itu dilihat. Oleh karena itu Nabi Ibrahim ya sudah mematahkan hujah bahwasanya bintang sebagai Tuhan, ya. Masa bintang Tuhan. Kenapa? Dia sudah tenggelam. Dikalahkan lagi dengan lebih dipurukkan lagi mereka yang menuhankan bintang dengan mengatakan ini bulan lebih layak. Demikian. Bintang ini sudah kecil, tenggelam lagi. Lebih bagus cari Tuhan. Tuhannya adalah bulan. Demikian. Tapi ternyata bulan ini kan terbenam juga. Dan setelah bulannya terbenam, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Kata Nabi Ibrahim, perhatikan. Kata beliau, seandainya Allah tidak memberiku hidayah, niscaya aku termasuk orang-orang yang sesat. Berarti kan Nabi Ibrahim sudah tahu ini bulan bukan Tuhan.
Karena Nabi Ibrahim sudah mendapatkan hidayah bahwasanya yang menjadi Tuhan yang layak untuk disembah adalah Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi. Bukan berhala, bukan batu kayu yang disembah, bukan juga bintang gemintang, dan juga bukan sang rembulan yang sangat indah. Demikian ikhwah. Jadi ketika ternyata rembulan yang sangat indah itu tenggelam, langsung beliau katakan, la illam yahdini rabbi, kalau seandainya Allah tak memberiku hidayah, la akunanna minal qaumid dhalin, tentu niscaya aku akan menjadi kaum yang orang yang sesat. Nah, demikian ikhwah. Kan jelas bahwasanya Nabi Ibrahim bukan mencari Tuhan, ya, bukan mencari Tuhan. Beliau jelas mengatakan di sini, ya. Berarti beliau sudah mengetahui yang mana seharusnya harus disembah. Kemudian falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Ketika esok harinya terbitlah matahari, beliau berkata di hadapan orang-orang yang menyembah matahari, hadza rabbi hadza akbar, kata Nabi Ibrahim, ini Tuhanku, ini lebih besar. Jadi yang tadinya menyembah rembulan, yang gak layak rembulan itu jadikan sebagai sesembahan karena dia itu bisa tenggelam. Masa sih yang namanya Tuhan bisa tenggelam? Lebih diperparah lagi ketika munculnya matahari. Matahari itu lebih terik, lebih terang, lebih besar, lebih banyak dibutuhkan manusia cahayanya ketimbang rembulan. Semakin terpuruklah anggapan keyakinan orang-orang yang menjadikan rembulan sebagai Tuhan. Kenapa? Karena ada yang lebih pantas jadi Tuhan. Dia adalah matahari. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, falamma afalat, ternyata matahari juga tenggelam. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Ya. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Untuk menetapkan bahwasanya apa yang kalian sembah selain Allah itu sudah nggak layak dijadikan sebagai Tuhan. Qala ya qaumi, ketika matahari itu tenggelam, Ibrahim berkata kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, inni bari'um mimma tusyrikun, aku berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Sungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada zat yang menciptakan langit dan bumi, hanifan, yang tentunya jauh dari kesyirikan. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Dan kisah ini ikhwah, ucapan ini bukan ucapan setelah beliau memperhatikan, bukan. Ucapan ini ketika matahari tenggelam langsung beliau katakan, ya ini wajjahtu wajhiya ya qaumi inni bari'um mimma inni bari'um mimma tusyrikun. Langsung ucapan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai kaumku, aku berlepas diri dari semua yang kalian sembah. Aku berlepas diri dari berhala-berhala yang kalian buat lantas kalian sembah, yang terbuat dari kayu, batu dan lain-lainnya. Aku berlepas diri dari bintang yang kalian sembah. Aku berlepas diri dari rembulan yang kalian sembah, dan bahkan aku berlepas diri dari matahari dan semua yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya aku menghadapkan wajahku, aku hanya menyembah zat yang menciptakan langit dan bumi. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya, la ta'budu lisyamsi wal qamar wa'budu lillahi alladzi khalaqahunna. Jangan kalian sembah matahari, jangan kalian sembah bulan, tapi sembahlah sang pencipta matahari dan sang pencipta rembulan. Demikian ikhwah. Ya, jadi kan jelas sekali bahwasanya Nabi Ibrahim di sini bukan perjalanan mencari Tuhan, seolah-olah Ibrahim sebelumnya tak tahu siapa itu Tuhan. Tak tahu apa itu Tuhan, tak tahu apa Tuhan yang harus dia sembah. Enggak, beliau ikhwah rahimanallahu wa iyyakum seorang yang dari kecil sudah mendapatkan hidayah, dari kecil sudah mendapatkan taufik dari Allah, tak pernah dia mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dari kecil dia sudah tak masuk akal dia kalau patung-patung yang dibuat oleh ayahnya Azar disembah. Makanya ikhwah, ayat yang kita bacakan tadi, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah umat, imam, muallimul khair, seorang yang mengajarkan kebaikan, qanitan lillah, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hanifan itu yang jauh dari kesyirikan.
walam yakum minal musyrikin, dan beliau tidak termasuk orang-orang musyrik. Kalimat walam yakum minal musyrikin itu bisa diartikan ikhwah, dan beliau tak pernah sekalipun berbuat syirik. Itulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Jadi dari kecil beliau tak pernah berbuat syirik. Tidak pernah beliau menyembah berhala. Padahal ayahnya itu pengrajin berhala, pemahat berhala, tukang buat berhala. Tapi beliau tidak terkontaminasi dengan pemikiran ayahnya. Masya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menjaga Nabi Ibrahim alaihissalam sejak kecil. Walam yakum minal musyrikin, beliau tak pernah berbuat syirik sekalipun. Tak pernah berbuat syirik sedikit pun. Itulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Fahina idzin hajjahu qaumuhu fahajjahu manadharuhu fanadharhum wa qallaba al-hujjata alaihim. Pada waktu itu juga kaumnya Nabi Ibrahim menghujat Nabi Ibrahim. Kemudian menghujat Nabi Ibrahim, dan dijawab hujatan tersebut oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Ibrahim pun mengalahkan hujah-hujah mereka. Kata Nabi Ibrahim, atuhajuni fillahi wa qad hadan. Apakah kalian menggugatku, menghujatku karena aku menyembah Allah dan karena Allah telah memberiku hidayah? Wala akhafu ama tusyrikuna bihi illa ayyasha'a rabbi syai'a. Dan aku tidak takut sedikit pun atas apa yang kalian sembah, yang kalian sekutukan. Kan sebagian orang ada yang mensekutukan Allah, menyembah sesuatu dengan ada rasa takut kalau mereka nggak sembah nanti ini akan memudaratkan. Seperti ada yang sebagian orang yang ada di pantai selatan Jawa, mereka takut dengan penghuni lautan selatan, atau yang mereka namakan dengan Nyi Ro Kidul. Kenapa? Nanti kalau Nyi Ro Kidulnya tidak diberi sesajian, nanti dia akan marah. Sehingga mereka takut, akhirnya menghinakan diri dengan memberikan berbagai macam sajian-sajian, dengan membuat acara-acara supaya Nyi Ro Kidul itu tidak marah. Ini ibadah, ikhwah. Ya. Ibadah. Makanya Nabi Ibrahim mengatakan wala akhafu ma tusyrikuna bihi. Aku nggak takut dengan apa yang kalian sekutukan. Aku nggak takut kualat. Demikian, ya, nggak takut kualat. Buktinya Nabi Ibrahim alaihissalam dibantainya semua patung-patung itu, hancur lebur, jadi debu. Demikian, nggak takut beliau ada kualat-kualat, nggak ada kualat-kualat itu. Ya, demikian. Illa ayyasha'a rabbi syai'a, kecuali kalau memang Allah yang menghendaki. Jadi kalau kita tertimpa sebuah mudarat, itu dikarenakan memang kehendak Allah, bukan karena kehebatan patung-patung itu. Demikian ikhwah. Kan sekarang masih banyak juga orang-orang yang mengatakan, jangan begini, kamu kalau di pantai selatan Jawa jangan seperti ini, nanti marah itu penghuninya, marah Nyi Ro Kidulnya. Ikhwah, ini kan satu ibadah. Demikian ikhwah rahimanallah. Membuat orang akhirnya membuat suatu acara-acara atau melarung sesuatu supaya dengan harapan supaya penghuni pantai selatannya tidak marah kepada mereka, sehingga tidak membuat banyak mudarat. Begitulah ikhwah rahimanallah. Nabi Ibrahim katakan la akhafu ma tusyrikuna bi syai'a. Aku enggak takut sedikit pun dengan Tuhan yang kalian sembah. Ya, illa ayyashallah. Kecuali memang sudah dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalaupun aku tertimpa sesuatu yang tidak kuinginkan, itu bukan dikarenakan kualat terhadap sesembahan yang kalian lakukan, enggak. Tapi itu dikarenakan memang Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada seorang bocah yang bernama Abdullah bin Abbas. Ya, apa katanya? Apa wasiat Rasulullah kepada Ibnu Abbas? Lawi jatama'atil ummah ala ayyan fa'uka bi syai' la yanfa'uka bi syai' illa qad kataballahu lak. Apabila semua umat ini sepakat untuk memberimu sesuatu yang berfaedah, maka tidak akan bisa faedah itu sampai kepadamu kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
apa yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai faedah manfaat untukmu. Walau ijta'amatil ummah ala ayyadurruka bisyai. Kalau semua umat ini sepakat untuk memudaratkanmu, untuk mencelakakan kamu atau untuk membunuhmu, la yadurruka bisyai, tidak akan mungkin mereka bisa memudaratkanmu, tidak akan mungkin mereka bisa mencelakakanmu illa qad qadawallahu alaik, kecuali apa yang telah Allah tetapkan. Demikian. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam nggak takut dengan Tuhan mereka. Nggak takut. Ya kalau mereka kan takut kalau lewat mungkin permisi, sebagaimana yang banyak dilakukan oleh orang-orang sekarang terhadap beberapa tempat ataupun terhadap beberapa kuburan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi kalau seorang yang bertauhid itu ikhwah, dia menjadi seorang pemberani, ya. La yakhafuna lawmata laim, enggak takut sama sekali. Itulah dia seorang yang bertauhid. Kemudian wala akhafu ma tusyrikuna bihi illa ayyasha rabbi syai'a, dan aku sedikit pun tidak takut dengan apa yang kalian sembah. Aku tak takut sedikit dengan Tuhan yang kalian sembah, kecuali apa yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalaupun aku tertimpa sesuatu yang tidak kuinginkan, itu dikarenakan kehendak Allah, bukan dikarenakan kehendak Tuhan mereka. Karena Nabi Ibrahim dari awal sudah mengatakan, lima ta'budu ma la yanfa'ukum syai'aw wa la yadurukum. Kenapa kalian menyembah sesuatu yang tak memberi manfaat sedikit pun dan juga tak bisa memberi mudarat? Kalau dia tak bisa memberi manfaat tapi bisa memberi mudarat, ya masih mendinganlah kita takut. Ini mudarat tak bisa, memberi manfaat tidak bisa, memudaratkan juga nggak bisa. Buktinya berhala yang dihancurkan oleh Nabi Ibrahim, sedikit pun tuh berhala tidak membela diri mereka sedikit pun. Seharusnya kalau dia sebagai Tuhan yang layak disembah, kalaupun dia nggak bisa membela dirinya, paling nggak lari lah supaya mereka nggak hancur, kan begitu seharusnya. Makanya kata Nabi Ibrahim, lima ta'budu ma la yasma'u syai', berkata kepada ayahnya, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Wahai ayahanda, kenapa anda menyembah berhala yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, bahkan wala yanfa'u syai', tidak bisa memberi manfaat sedikit pun. Itulah dia hujah Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Wasi'a rabbi kulla syai'in ilma, sungguh Tuhanku mengetahui segala sesuatu. Afala tatadzakkarun, tidakkah kalian mengetahuinya, mengingatnya? Wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum billahi ma lam yunazzil bihi alaikum sultana. Bagaimana mungkin aku takut kepada apa yang kalian sekutukan? Bagaimana mungkin aku takut kepada Tuhan yang kalian sembah? Kalian saja sama sekali tak takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalian sama sekali tidak takut terhadap Allah yang telah kalian sekutukan. Kalian mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa keterangan sedikit pun, tidak ada hujah sedikit pun. Apa alasan kalian? Seolah Nabi Ibrahim mengatakan, apa memangnya alasan kalian menyembah ini berhala? Apa alasan kalian menyembah bintang? Apa alasan kalian menyembah matahari? Alasan kalian apa? Silahkan. Demikian. Makanya Nabi Ibrahim dengan tegas mengatakan, wala takhafuna annakum asyraktum billahi malam minazil bihi alim sultana. Bagaimana mungkin aku takut dengan Tuhan kalian? Kalian saja tidak takut dengan Allah Subhanahu wa taala yang kalian sekutukan. Sementara kalian mensekutukan Allah tanpa ada data, tanpa ada alasan sedikit pun. Fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni. Sekarang sebenarnya manalah yang lebih pantas untuk mendapatkan jaminan keamanan? In kuntum ta'lamun, jika memang kalian benar-benar mengetahuinya. Demikian ikhwah, yang lebih layak mendapat keamanan, aman dari azab Allah itu siapa? Aku yang menyembah Allah semata, tak mensekutukan Allah, atau kalian yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala? Sebenarnya yang paling layak aman, yang paling layak mendapatkan keamanan dari azabnya Allah itu kalian atau aku? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman,
ulaika lahumul amnu. Sungguh mereka lah yang lebih layak mendapatkan keamanan, jaminan keamanan. Wahum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat hidayah. Demikian ikhwah. Jadi orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kesyirikan. Ya. Berarti ikhwah pada zaman Rasul, pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka beriman juga dengan Allah. Tapi di samping mereka beriman dengan Allah, mereka juga menyembah yang lain. Ya, mereka menyembah patung, mereka menyembah matahari, bintang dan bulan dan seterusnya, ikhwah. Ya. Sesungguhnya kata Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kesyirikan, ulaika lahumul amnu. Mereka inilah yang lebih layak untuk mendapatkan keamanan dari ancaman azab. Mereka inilah, dia inilah yang lebih aman, yang berhak mendapat aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wa hum muhtadun, dan merekalah orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pernyataan Nabi Ibrahim luar biasa, ikhwah. Pernyataan Nabi Ibrahim, hujjah Nabi Ibrahim ketika beliau berhadapan dengan kaumnya. Karena ada kaum beliau yang mengatakan, hati-hati kamu Ibrahim, kamu telah menghancurkan berhala-berhala kami. Kamu akan kualat, kamu akan begini dan begitu. Ditakut-takuti Nabi Ibrahim. Ya. Sebagaimana juga nabi-nabi yang lain kan juga seperti itu. Inna tatayyarna bik. Nah, itu ucapan kaum yang Nabi Musa. Inna tatayyarna bik. Kami akan tatayyur terhadapmu. Demikian ikhwah. Ya, demikian juga Nabi Saleh juga seperti itu. Demikian ikhwah. Ya, diancam-ancam akan dibahayakan oleh berhala-berhala mereka. Para nabi nggak ada yang takut dengan berhala-berhala, yang jelas tidak memberi manfaat dan tidak dapat memberi mudarat sedikit pun. Hakadha qala Ibrahim Khalilullah. Demikianlah perkataan Nabi Ibrahim Khalilullah, ya Khalilur Rahman, Khalilnya Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, Innallaha ittakhadhani khalila kama ittakhadha Ibrahim khalila. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan aku sebagai kekasih, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Jadi di muka bumi ini yang diangkat Allah menjadi kekasihnya hanya dua, yaitu Rasulullah SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah mengangkat Ibrahim sebagai kekasihnya. Itulah ikhwah rahimanallahu ikum. Demikian yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim Khalilullah, fakkara wa lam yuqallid. Beliau berfikir akan apa yang disembah kaumnya, dan beliau tidak ingin hanya mengikut-ikut gitu saja, taklid buta, enggak mau beliau. Wa lam yuqallid aban fi dhalalihi wa lam yattabi qauman 'alal batil bal yansahu wa dzakban bal nasaha wa dzakkara. Beliau tidak taklid kepada ayahnya yaitu Azar. Beliau juga tidak ikut-ikutan ayahnya dalam mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, karena ayahnya di atas kesesatan, dan beliau juga tidak ikut-ikutan terhadap kaumnya, karena ikhwah, kaum itu kan memang sangat besar kali pengaruh terhadap diri kita. Makanya Allah katakan dan tegaskan, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Seandainya kamu mengikuti orang-orang kebanyakan, niscaya mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Ya, kalau di masyarakat kita mereka berbuat syirik, otomatis kita sedikit banyak akan ikuti mereka. Demikian ikhwah, ya. Akan ikuti mereka karena pengaruh masyarakat itu sangat kuat. Sampai Rasulullah mengatakan, ya, ana bari'um min sakinin baina adhhuril musyrikin. Aku berlepas diri dari seorang muslim yang tinggal di tengah-tengah masyarakat musyrik. Karena pengaruhnya besar sekali. Lambat laun Anda akan ikut menjadi musyrik, melakukan kesyirikan. Demikian ikhwah rahimanallahu iyyakum. Jadi Nabi Ibrahim dia sendiri, Allahu Akbar, dia sendiri di kaumnya. Ayahnya penyembah berhala, kaumnya penyembah berhala, tapi ternyata beliau tidak ikut sama sekali. Masya Allah, ini merupakan hidayah yang taufik yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tak terkontaminasi pemikiran beliau, tak
tak mengotori pikiran beliau, apa yang beliau lihat dari ayahnya dan apa yang beliau lihat dari kaumnya. Beliau tidak mengikuti ayahnya dan juga tidak mengikuti kaumnya di atas kebatilan. Bahkan beliau memberikan nasihat, mengarahkannya sebagaimana orang yang pertama kali beliau arahkan, nasihatkan, yaitu ayah beliau. Nabi Ibrahim mengatakan, ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, wahai ayahanda, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, sesuatu yang tidak bisa melihat, tak bisa mendengar dan juga tak bisa melihat. Wala yughni anka syai'a, bahkan tidak bisa memberi manfaat kepadamu sedikit pun. Ya kalau berhala apa manfaatnya, ikhwah? Sudahlah dia batu, patung, tak bisa mendengar, tak bisa melihat, bahkan tak bisa memberikan apapun. Tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memudaratkan. Itulah namanya patung, itulah namanya berhala. Walam yughni anka syai'a. Kalau engkau tahu, wahai ayahanda, demikianlah patung ini, kenapa disembah? Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayahanda, telah datang kepadaku ilmu. Artinya Nabi Ibrahim sudah mendapatkan wahyu. Telah datang kepadaku ilmu malam ya'tik. Ilmu tersebut tidak engkau ketahui. Maka fattabi'ni, ikutilah aku. Ikutilah aku, ahdika siratan sawiyya. Aku akan tunjukkan engkau jalan yang lurus. Ya abati lima ta'budu syaitan. Wahai ayahanda, kenapa engkau menyembah setan? Ya, kenapa engkau menyembah setan? Inna syaitana kana lirrahmani 'asiyya. Padahal setan itu merupakan makhluk yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh setan seluruh setan itu durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik setannya manusia maupun setannya jin. Karena Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Demikian kami jadikan setiap nabi itu ada musuh-musuh, yaitu setan dari kalangan manusia dan setan dari kalangan jin. Jadi setan ini semuanya, ikhwah, baik setan manusia maupun setannya jin, ini semua durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Pimpinan mereka ini adalah iblis. Ya abati la ta'budu syaitan. Wahai ayahanda, jangan kau sembah setan. Inna syaitana kal rahmani 'asiyya. Karena sesungguhnya setan itu durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya abati inni akhafu ayyamassaka 'adzabun minar rahman. Wahai ayahanda, aku khawatir sekali, takut sekali engkau akan mendapat adab dari Allah. Fatakuna lisyaitani waliya. Akhirnya pemimpinmu setan jadinya. Itulah dakwah Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Lantas wahaddadahu abuhu wa ya'bad tahdid wa la yaqbalu ruju' ilal batil bihalin. Ayahandanya mendengar pernyataan demi pernyataan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, marah dan mengancam. Tapi ancaman ayahnya tersebut tidak membuat Nabi Ibrahim surut dari dakwah tauhid. Ya. Beliau surut dari dakwah tauhid dan beliau juga tidak mengikuti hal-hal yang batil. Wa yaqulahu abuhu, hingga akhirnya ayahnya pun kesal dan berkata, qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim? Ibrahim, apakah kamu benci dengan Tuhan-Tuhanku Ibrahim? Ya. La illam tantahi, kalau kamu tak hentikan dakwahmu ini, la arjumannak, aku akan rajam kamu sampai mati. Wahjurni maliya, atau silakan ente angkat kaki dari sini. Diusir Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa diusir? Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Tidaklah mereka menyiksa, tidaklah mereka mengintimidasi, kecuali dikarenakan mereka itu beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam ya dengan tenang menghadapi ayahnya. Dia juga nggak panik. Ya sudahlah, kalau memang begitu ancaman dari ayahnya, beliau pun angkat kaki dari kampungnya seraya berkata,
salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi. Ayah, ya, ayah, selamat tinggal, aku akan mohon kepada Allah, semoga Allah mengampuni dosamu. Sa'astaghfiru laka rabbi. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Salamun alaik. Selamat tinggal ayah, dan aku akan senantiasa memohon Allah agar mengampuni dirimu. Inilah Nabi Ibrahim, walaupun sudah diperlakukan, dan beliau sendiri, beliau mendapatkan perlakuan seperti itu dari ayahnya, dan beliau sendiri. Ini baru dari ayahnya, belum dari kaumnya, sebagaimana yang telah kita kisahkan di kajian yang lalu. Demikian ikhwah. Yubayyinu liqaumihi yuwaddihu lahum ghayatal biyan wal idah. Di mana Nabi Ibrahim alaihissalam dengan menjelaskan kaumnya dengan penjelasan yang sangat jelas. Apa kata Nabi Ibrahim dalam surah Shaffat ayat 95? Lima ta'budu ma tanhitun? Loh, kenapa kalian menyembah yang kalian ukir sendiri, yang kalian pahat sendiri? Ini tadinya batu besar, kalianlah yang mengukir sehingga berbentuklah dia berbentuk berhala. Yang membuat dia itu kan kalian. Kenapa kok malah kalian menyembah berhala? Tadinya kan kayu, dan tadinya kan batu itu kalau nggak dibentuk ya dia batu biasa. Yang membuat dia menjadi berbentuk kan kalian. Kemudian kok tiba-tiba kalian yang pula yang menyembahnya? Lima ta'budu ma tanhitun. Kenapa kalian sembah yang kalian ukir sendiri? Kenapa kalian menyembah apa yang kalian bentuk sendiri, apa yang kalian pahat sendiri? Demikian ikhwah. Jadi ini ucapan demi ucapan yang Ibrahim lontarkan untuk untuk membuka pemikiran kaumnya yang sesat, kaum yang menyembah selain Allah. Itu luar biasa ikhwah, dalamnya luar biasa. Ya. Atau skenario yang beliau buat, ya, yang beliau lakukan, yang beliau rancang, itu luar biasa dalamnya, maknanya. Termasuk ini, lima ta'budu ma tanhitun. Kaumku, kenapa kalian sembah yang kalian ukir sendiri, yang kalian pahat sendiri? Demikian ikhwah. Kemudian, aifkan alihatan dunallahi turidun? Apakah kalian ingin menyembah selain Allah dengan cara bohong-bohong? Demikian. Ini kan bohong-bohongan semua, Tuhan-Tuhan bohong-bohongan semua ini. Kalian yang buat sendiri, kalian sembah sendiri. Ya kalau kita kembali kepada kisahnya, ya kalau ketimbang sembah berhala, sembah patung, ya mendingan kalian nyembah bulan, nyembah matahari, nyembah bintang. Itu pun tiga makhluk Allah itu pun nggak layak disembah. Ya. Bintang, rembulan, dan matahari ini tak layak disembah. Apalagi yang kalian buat sendiri, apalagi yang kalian ukir dan kalian pahat sendiri. Ini kan kayunya kayu biasa, terguling begitu saja, tergeletak begitu saja. Kalian ambil, kalian ukir, jadilah dia Tuhan yang kalian sembah. Ini gimana? Kalian sendiri yang membuatnya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Luar biasa emang. Wa yaqdhifu finnar wa huwa sabir muhtasib. Yaqul hasbi Allah wa ni'mal wakil. Karena dakwah beliau itu ikhwah, beliau dilemparkan ke dalam api. Beliau mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolongku. Ya, sungguh Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik penolong. Di saat beliau dilemparkan ke dalam api. Di mana api itu ikhwah ketika dikumpulkan dan kemudian dibakar, kayu bakar tersebut padamnya 40 hari 40 malam. Coba bayangkan itu seberapa besar kayu yang dikumpulkan oleh Namrud untuk membakar Nabi Ibrahim. Fayunjihillahu minan nar fatakunu alai barda wa salama. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Ibrahim dari api. Bukan berarti Allah tarik dia dari api, enggak, tetap berada di sana di dalam api, tapi apinya yang berubah menjadi dingin. Ya. Apinya yang berubah menjadi dingin. Allah mengatakan kulna ya narukuni barda wasalama ala Ibrahim. Kami katakan wahai api, berubahlah kamu menjadi dingin dan sejuk. Ya. Jadi dinginnya itu bukan dingin sekali. Kalau dikatakan dingin saja nanti Nabi Ibrahim bisa mati beku. Tapi bardan dingin, wasalaman dinginnya tapi sejuk. Mu'tadil, sedang. Enggak dingin sekali dan enggak panas sekali.
Itulah ikhwah Nabi Ibrahim. Kemudian yakhruju Ibrahimu fayuqarriru tarkad diyar wa mufaraqatul qaum. Keluarlah Nabi Ibrahim dari api tersebut, ya, dan menetapkan akan meninggalkan kampung kaumnya, wal ashab, dan meninggalkan teman-temannya, meninggalkan tanah tumpah darahnya, ya, idhum ala ghairi dinih, karena mereka tidak berada di atas agamanya, wa ala ghairi tariqatih, dan tidak berada di atas jalannya. Wa yaqul, beliau mengatakan, inni dhahibun ila rabbi sayahdin, sungguh aku akan pergi kepada Allah yang akan memberiku hidayah. Rabbi habli minas salihin, ya Allah, anugerahkanlah aku anak-anak yang soleh. Shafat ayat 99 sampai 100. Fayakhruju salawatullah wassalamu alaihi, maka keluarlah Nabi Ibrahim alaihissalam dari kampungnya, dari tanah tumpah darahnya, meninggalkan sanak keluarga dan meninggalkan karib kerabat serta sahabat, ya, dan menuju Allah Subhanahu wa taala. Fa yatawallahu Allahu bin nasrih wa ta'yidihi wa hafidhahu wa riayatahu wa kana sallam lil muttaqina imama. Maka Allah pun menjaga Nabi Ibrahim, memberinya pertolongan dan menjaganya, serta Allah menetapkan Nabi Ibrahim menjadi lil muttaqina imama, yaitu imam panutan, menjadi panutan ataupun imamnya orang-orang muttaqin. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya. Demikian, itulah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau sendiri berhadapan dengan kaumnya yang menyembah berhala, dan beliau waktu itu masih muda, ya, masih muda. Ini masih segelintir kisah yang diceritakan di sini dari sekian banyak cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa Ibrahim alladzi waffa qanitan lillah. Nabi Ibrahim melaksanakan semua perintah-perintah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua. Ketika Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin, ya Allah, berilah aku anugerah seorang anak yang soleh. Demikian, Allah beri anak yang soleh. Setelah lahir anak yang soleh, ikhwah, tahulah gimana perasaan seorang ayah setelah sekian puluh tahun menanti seorang anak, lahirlah seorang anak yang sangat lucu. Tak lama kemudian turun perintah supaya membawa anak yang baru lahir ini dan istrinya agar ditempatkan di Ka'bah. Sekarang di Mekah, dahulu belum ada kota Mekah, di Ka'bah. Ka'bah itu sekitarnya bukan tempat yang hijau ranum, banyak buah-buahan, air mengalir. Enggak, ikhwah. Fi wadin ghairi dzara'in, di lembah yang tidak ada sedikit pun pepohonan. Demikian ikhwah, di situ beliau meninggalkan Hajar dan anaknya Ismail, anak yang dinanti-nanti. Perintah Allah membiarkan mereka di sana. Tidak ada apapun di sana, tidak ada air. Artinya kalau mereka ditinggalkan di sana, tidak ada air, habis bekalnya, ya meninggal. Demikian ikhwah. Nabi Ibrahim pun ikhwah, setelah meletakkan Hajar dan Ismail di sana, beliau pun pulang, tak menoleh sedikit pun. Hajar pun mengejar Ibrahim, kenapa ini? Kenapa ditinggalkan kami? Ibrahim diam aja, jalan lagi. Ditanya lagi, kenapa Ibrahim kami ditinggal? Nabi Ibrahim diam aja, gak tega. Beliau gak menoleh ke belakang, sebab kalau menoleh ke belakang gak tahan hatinya. Bayangkan ikhwah, anak yang diidam-idamkan, buah jantung sibiran tulang, ditinggalkan di tempat yang tidak ada apa-apa. Siapa yang tahan? Beliau tak melihat ke belakang. Ya, bukan tak peduli, gak sanggup kalau melihat ke belakang. Sampai 3 kali Hajar bertanya, kenapa kami ditinggalkan di sini ya Ibrahim? Terakhir Hajar tahu. Allahu amarak, apakah Allah yang telah memerintahkanmu seperti ini? Nabi Ibrahim tanpa menoleh, beliau mengatakan, na'am. Gak sanggup beliau menoleh ke belakang ikhwah. Tidak sanggup. Takut beliau kalau menoleh ke belakang melihat Hajar dan Ismail yang dia tinggalkan, takut tak sanggup melaksanakan perintah Allah.
Makanya beliau tak melihat ke belakang sedikit pun. Beliau hanya mengatakan, "Na'am, iya." Seorang suami yang soleh mendapatkan seorang istri yang solehah. Hajar dengan mantap yang mengatakan, "Oh, Allah yang suruh. Idzan la yudayyi'an Allah." Kalau begitu Allah tak akan menyia-nyiakan kami. Benar kan ikhwah? Itulah sekarang Makkahul Mukarramah. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Penduduk pertamanya Hajar dan Ismail. Luar biasa. Seorang ibu yang sangat tabah, seorang anak yang soleh dan juga sabar. Dan akan dikisahkan kisahnya secara ringkas setelah kisah Nabi Ibrahim ini. Luar biasa ikhwah. Anak, ayah sabar, istri sabar, anaknya pun sabar. Demikian ikhwah. Memang keluarga yang luar biasa. Keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita kesabaran. Ya. Kalau memang bisa kesabaran sebagaimana kesabarannya Rasul ulul azmi. Karena Allah yang menyuruh, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul." Bersabarlah kalian sebagaimana sabarnya Rasul-Rasul ulul azmi. Demikian ikhwah, semoga bermanfaat. Ya, kisahkanlah ini kepada anak-anak kita agar mereka semangat, mereka pun tertanam pada jiwa mereka agar mereka menjadi seorang yang sabar, agar mereka bercita-cita seperti seorang anak, yaitu seperti Ismail alaihissalam, agar mereka bercita-cita memiliki seorang yang kokoh imannya sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini yang kita jadikan, kita pupuk anak kita bentuk anak kita agar menjadikan Nabi Ibrahim sebagai idola mereka. Demikian. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Tapi bagi para ikhwah dan para pemirsa yang ingin bertanya, Anda bisa telepon langsung ke nomor yang sudah tertera di pesawat televisi Anda, atau juga boleh kirimkan pesan WhatsApp ya. Atau juga Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda langsung di nomor saya di 089561377778. Ikhwah, di sini sudah ada pertanyaan. Baik, kita lihat. Assalamualaikum Ustaz, maaf luar topik. Apabila seorang meninggal membawa dosa besar, apakah dosa dari orang yang masih hidup dapat menghapuskan dosa besar tersebut? Apakah doa orang yang masih hidup dapat menghapuskan dosa besar tersebut? Saya hamba Allah dari Jawa Timur. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala firman, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang beriman setelah itu dia berdoa, ya Allah ampunkanlah dosa kami dan dosa orang-orang yang telah beriman sebelum kami. Artinya doa orang-orang yang beriman untuk si mayit, ya untuk si mayit bisa menghapuskan dosa si mayit. Makanya ikhwah, dalam dalam salat jenazah kan kita intinya adalah mohon kepada Allah untuk menghapuskan dosa-dosa si mayit. Allahumma ighfir Allah Subhanahu wa taala, doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW seperti Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa orang yang masih hidup kami, dan dosa orang yang sudah meninggal kami. Demikian ikhwah. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa kabirina wa saghirina wa dzakarina wa unsana, dan seterusnya. Demikian ikhwah rahimani Allahumma fil rahimakallah. Jadi di sini ikhwah rahimanallah wa iyyakum, apakah bisa? Boleh jadi bisa ikhwah, ya. Dan itu yang kita harapkan. Kalau seandainya tidak ada kemungkinan untuk diampunkan dosanya dengan doa-doa kaum muslimin, untuk apa Allah Subhanahu wa taala mensunahkan agar kita memintakan ampun kepada Allah untuk keampunan si mayit. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum, ya. Itulah ikhwah
Makanya bisa jadi Allah Subhanahu wa taala ampuni si mayit dengan doa-doa kita. Terutama dengan doa anak kandungnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min salasin." Apabila anak Adam meninggal maka terputuslah amalannya kecuali 3 hal. Sedekah jariyah, al-ilmu yantafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, dan waladun salih yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakannya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Demikian juga doa di doa salat jenazah, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'anfa'anhu wa wasi' madakhalahu, dan seterusnya. Ya Allah, ampunkanlah dosanya. Ini kan doa-doa. Ya, jadi kesimpulannya bahwasanya doa-doa kaum muslimin juga bermanfaat untuk si mayit. Ya, doa-doa kaum muslimin juga bermanfaat untuk si mayit. Makanya perbanyaklah doa-doa kita untuk kaum muslimin, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal di dunia. Tapi tentunya kita tidak bisa pastikan bahwasanya doa si fulan lah yang dikabulkan, nggak bisa. Tapi kita berharap pada Allah agar doa kita sampai dan diampunkanlah dosa-dosa orang yang sudah meninggal. Ustadz, apa makna air isti'mal ini? Kenapa tidak sah ya wudhu atau mandi junub? Apa persoalannya di sini? Mohon penjelasan. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Memang dalam beberapa buku fikih mereka membagi air, di antaranya air yang musta'mal, air yang sudah dipakai, ya, air yang sudah dipakai, air musta'mal. Namun Allahu a'lam bissawab, ya, kalau kita perhatikan dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka air itu hanya terbagi 2, air suci dan air najis. Hanya 2, air suci dan air najis. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-ma'u tahurun la yunajjisu syai'. Air itu suci, tidak bisa dinajisi dengan apapun. Demikian ikhwah, itulah dia. Artinya kalau dia air suci boleh digunakan untuk wudhu, boleh digunakan untuk mandi junub. Dia suci dan dia mensucikan. Ya, dia suci dan dia bisa mensucikan. Al-ma'u tahurun la yunajjisu syai'. Air itu suci, tidak bisa dinajisi dengan apapun. Illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu binajasatin tahdusu fi. Kecuali kalau berubah rasa, bau atau warna dengan najis yang masuk. Artinya kalau ada air kita kecemplunglah najis, kita lihat warnanya berubah apa tidak? Kalau berubah berarti air najis harus dibuang. Atau warnanya tidak masalah, rasanya bagaimana, baunya bagaimana? Kalau berubah salah satu dari sifat air tersebut, maka akibat najis, maka dibuang air tersebut. Air tersebut dinyatakan air najis yang tidak boleh digunakan untuk wudhu, tidak boleh digunakan untuk mandi junub, karena dia tidak bisa mensucikan. Ya. Lantas bagaimana dengan air musta'mal yang dikatakan suci tapi nggak bisa mensucikan? Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya. Kalau kita lihat air musta'mal, apa yang dikatakan air musta'mal? Bekas, maksudnya bekas celupan. Coba kita perhatikan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsila thalathan. Fa innahu la yadri aina batat yadahu." Apabila salah seorang kalian bangun tidur, jangan dia celupkan tangannya ke dalam air sampai dia cuci dulu di luar 3 kali. Karena dia nggak tahu tadi malam kemana tangannya ini bermalam. Artinya kalau kita bangun tidur, jangan dicelupkan tangan kita ke dalam air. Jangan celupkan. Fala yaghmis yadahu fil ina. Jangan celupkan tangan dalam air 3 kali. Jangan celupkan tangan ke dalam air. Hatta yaghsila salasan, sampai dia cuci dulu di luar 3 kali. Taib. Kalau dia sudah cuci di luar 3 kali, boleh nggak dia celupkan? Boleh kan? Berarti air tersebut bukan air musta'mal. Buktinya air kita bisa dicelup, tangan kita bisa dicelupkan. Demikian ikhwah. Adapun air yang tidak bisa suci tapi nggak bisa mencucikan, itu bukan sebenarnya air. Ya. Karena di Indonesia ini banyak sekali yang sebenarnya bukan air dikatakan air. Seperti air kelapa, masih dikatakan air. Tapi dalam bahasa Arab tidak lagi dikatakan air. Air kopi,
air teh, ya. Dalam bahasa Indonesia masih dikatakan air, tapi dalam bahasa Arab nggak dikatakan air lagi. Makanya air dalam bahasa Arab al-ma'u, jamaknya miyah. Taib. Kalau kopi atau disebut dengan air teh dalam bahasa Arab tidak lagi dikatakan al-ma'u, tapi sudah dikatakan syai. Kalau dia sudah dicampur kopi, nggak dikatakan ma'ul kahwa, nggak, tapi sudah dikatakan kahwa, nggak dikatakan lagi al-ma'u. Ya, demikian ikhwah. Ya, jadi seperti air kopi, air teh, atau air kelapa, ini sebenarnya bukan dikatakan air. Sehingga dikatakan air yang suci tapi tidak mensucikan. Demikian. Dalam bahasa Inggris juga seperti itu, ikhwah. Air itu water. Ketika dia sudah jadi air teh, nggak dikatakan water tea kan, nggak dikatakan. Kalau dia jadi kopi, nggak dikatakan water coffee kan, nggak. Sudah berubah dari water disebut dengan tea. Berubah dari water dikatakan coffee. Demikian ikhwah. Coffee. Itulah dia ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Jadi air itu hanya dua. Air najis dan air suci. Air najis yang sudah bernajis, jika masuk najis ke dalam air tersebut dan berubah salah satu sifatnya, dan air yang suci yaitu air yang tidak bernajis. Ataupun kalau dia masuk najis tetapi tidak merubah rasa atau bau atau warna, dan dia berada minimal 2 kullah. Karena Rasulullah katakan, idza balaghal ma'u qullatain lam yahmil khabatha, apabila sudah sampai air sebanyak 2 kullah, ya sekitar 196 liter lah, maka dia tidak akan mencapai, dia tidak akan bisa dinajisi. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya. Jadi itulah dikatakan air. Allahu alam bissawab. Jadi hanya ada 2, air najis yang tidak boleh digunakan untuk wudhu dan mandi junub atau membersihkan apapun, ya, dan air suci bisa digunakan untuk wudhu, untuk mandi junub dan untuk membersihkan yang lain-lainnya. Allahu a'lam bishawab. Ustaz, saya mau bertanya, ketika Rasulullah Mi'raj diperlihatkan neraka yang banyak dihuni oleh wanita dikarenakan suami tidak ridho atasnya. Apa yang maksud Ustaz? Jazakumullah khairan. Enggak seperti itu, ya, pernyataan Rasulullah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah Idul Adha atau Idul Fitri, setelah itu beliau turun dan mendekati ke jamaah kaum muslimah. Apa kata Rasulullah SAW? Ya ma'syaron nisa, wahai sekalian wanita, tasaddaqana, bersedekahlah kalian, fa inni ra'aitukunna aktsaru ahlin nar, karena aku lihat kalian umumnya penghuni neraka, mayoritas penghuni neraka itu kaum perempuan. Salah seorang wanita yang kata Ibnu Abbas atau Bilal yang pipinya hitam. 5 ya Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah? Apa kata beliau? Tukthirnal la'na wa takfurnal ashir. Karena mereka kalian banyak melaknat dan tak bersyukur kepada sang suami. Demikian ikhwah. Ya, itulah redaksi hadisnya. Demikian ikhwah, semoga bermanfaat, ya. Demikian aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.